Hai semuanya, pernah nggak sih kamu mikir kenapa harga bakso di pinggir jalan bisa beda jauh sama bakso yang ada di mall? Padahal sama-sama bakso, sama-sama pakai mangkok, dan sama-sama bikin kenyang. Nah, jawabannya ada pada yang namanya, tahu tidak? Ya, benar sekali. Penawaran dan permintaan. Mari kita bahas tentang permintaan. Bayangkan, sebuah gerobak bakso di pinggir jalan pada siang hari, 6 orang sudah berdiri mengantri. Mereka semua datang karena harga semangkok bakso itu cuma 10.000. Ya, siapa yang nggak mau? Murah, enak, dan bikin kenyang. Pada harga ini semua orang merasa sanggup beli. Makanya, keenam orang itu rela menunggu. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan, yaitu berapa banyak orang yang ingin membeli bakso pada harga tertentu. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba si penjual bakso memutuskan untuk mengganti harga. Misalnya, harga bakso naik dari 10.000 menjadi 30.000 per mangkok. Begitu papan harga diganti, reaksi pembeli mulai terlihat. Dari 6 orang yang awalnya mengantri dengan semangat, 4 orang langsung mundur. Ada yang geleng-geleng kepala, ada yang memilih cari bakso lain, dan ada yang cuma bilang, nanti aja lah, mahal kali pun. Nah, sekarang di depan gerobak hanya tersisa 2 orang yang tetap mau membeli. 2 orang ini merasa bakso itu masih layak dibeli, meskipun harganya naik. Mungkin karena mereka sangat suka rasanya, atau mungkin mereka memang sudah niat makan bakso hari itu. Situasi sederhana ini sebenarnya menunjukkan hukum permintaan dalam ekonomi. Hukumnya itu sesimpel ini, ketika harga naik, jumlah pembeli akan berkurang. Sebaliknya, kalau harga turun, orang-orang akan berebut beli, karena merasa lebih murah dan lebih terjangkau. Sekarang, mari kita lihat dari sisi penjual bakso. Bayangkan, ada seorang pedagang bakso yang punya stok 10 mangkok bakso setiap hari. Pada awalnya, harga bakso yang ia pasang adalah 10.000 per mangkok. Dengan harga segitu, ia hanya mau menjual 4 mangkok saja. Kenapa? Karena menurutnya harga tersebut terlalu rendah untuk membuatnya semangat mengeluarkan semua stok. Ia merasa kalau dijual terlalu banyak, keuntungannya kecil. Jadi ia menahan sebagian baksonya. Inilah yang disebut penawaran, yaitu seberapa banyak yang ingin dijual oleh penjual pada harga tertentu. Sekarang kita ubah keadaannya. Suatu hari, ia memutuskan menaikkan harga menjadi 30.000 per mangkok. Begitu harga naik, reaksinya langsung berbeda. Penjual ini tiba-tiba sangat semangat. Ia mulai menyiapkan seluruh stoknya 10 mangkok penuh. Ia membersihkan mangkok, menambah kuah, memastikan bakso panas dan siap menjual semuanya. Dengan harga yang lebih tinggi, ia merasa keuntungan cukup besar, sehingga ia terdorong untuk menjual lebih banyak. Inilah hukum penawaran. Hukumnya sederhana, ketika harga naik, penjual cenderung ingin menjual lebih banyak karena keuntungannya meningkat. Sebaliknya, kalau harga turun, penjual malas atau tidak mau mengeluarkan semua stok karena merasa usahanya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima. Sekarang, bayangkan sebuah grafik sederhana. Di bagian bawah ada sumbu X dan di sisi kiri ada sumbu Y. Lalu muncul 2 garis, garis merah yang miring ke bawah sebagai permintaan dan garis hijau yang miring ke atas sebagai penawaran. Keduanya perlahan bergerak mendekat hingga bertemu tepat di satu titik di tengah grafik. Disinilah pasar bekerja. Pembeli selalu ingin harga yang murah, sementara penjual tentu berharap harga bisa setinggi mungkin. Dua kepentingan yang saling berlawanan ini akhirnya mencari titik temu. Titik pertemuan antara garis merah dan garis hijau itu memiliki arti penting dalam ekonomi. Titik itu disebut harga keseimbangan. Pada titik tersebut, jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli sama dengan jumlah barang yang ingin dijual oleh penjual. Tidak ada yang kelebihan stok, tidak ada yang kekurangan pembeli. Semua pas dan semua seimbang. Oke, setelah kita mempelajari apa itu permintaan dan penawaran, kita dapat menyimpulkan dari kasus penentuan harga bakso, yaitu harga bakso ditentukan oleh seberapa banyak orang mau beli dan seberapa banyak penjual mau jual. Simpel kan? Jadi sekarang udah tahu kan apa itu permintaan dan apa itu penawaran dan bagaimana cara penentuan harganya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.